Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadulillah wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'd. Wa bisanadil muttasil ila mu'allif hadal kitab al-azim al-alim al-alama al-arif billah syekh sahib al-bajiri wa sahib al-taqrib al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا ببركاته في دارين آمين. Faslun, ini adalah satu fasal. Wasiwaku, dan bersiwak itu mustahabun, disunahkan, fi kulli halin, pada setiap keadaan, illa ba'da zawali, kecuali setelah tergelincirnya matahari, lis-shaimi, buat orang yang puasa, ya, bagi orang yang puasa. Wa huwa, dan bersiwak itu, fi salasati mawadhi'a, pada 3 tempat, ya, itu asyadduh, lebih banget, ya, lebih kuat, istihbaban, di dalam kesunahan, ya. Ada 3 tempat yang paling kuat untuk bersiwak, ya. Disunahkan bersiwak itu paling kuat. Jadi siwak ini pada dasarnya kesunahannya, siwak ini sikat gigi, ya. Sikat gigi ini adalah kesunahan pada setiap waktu. Tetapi ada 3 tempat di sini yang lebih kuat untuk kesunahannya. Yang pertama, inda taghayyuril fammi, ketika berubahnya mulut, ya. Berubahnya bau mulut, ya, bau mulut, ya. Min azmin, baik berubahnya karena lamanya berdiam, wa ghairi, ya, atau selainnya berdiam. Wa indal qiyami, yang kedua sangat disunahkan ketika bangun, minan naumi, daripada tidurnya. Kemudian yang ketiga, wa indal qiyami, dan yang ketiga paling sunnah adalah, ya, ketika bangun ila sholati, untuk melaksanakan sholat, ya. Sholat apa aja? Sholat sunnah, sholat fardu, ya, kita baca sarahnya di sini. Fi isti'mali alati siwaki, yaitu tentang penggunaan alat siwak, ya. Tentang penggunaan alat siwak. Siwak itu adalah alat yang dipakai untuk membersihkan gigi, itu siwak, ya. Jadi banyak, ya, ketika Rasulullah SAW hendak wafat, dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa Rasulullah menggunakan kayu dari batang kurma, ya. Kayu batang kurma untuk bersiwak. Tapi ulama mengatakan kayu yang paling utama dalam bersiwak adalah kayu arok. Kayu arok, ya, kayu siwak yang kita sudah ketahui, ya, kayu siwak panggilnya, ya. Tapi pada dasar siwak itu adalah bersikat gigi, sunnah, ya. Pakai apa aja boleh, ya. Pakai baju itu pun termasuk bersiwak, ya. Habis baju gosok-gosok itu termasuk siwakan itu. Itu dapat kesunahan, ya. Di dalam kitab Fathul Mu'in, kecuali itu adalah pakai tangan sendiri. Pakai tangan itu tidak sunnah. Tangan itu bukan siwak, tidak sunnah, ya. Walaupun tangannya kasar, ya, tangannya kasar, ya, karena dia apa istilahnya, angkat kulit batu, kasar, ya, begitu. Jadi kalau tangan sendiri tidak sunnah, tapi pakai apapun sunnah. Tetapi memang penggunaan kayu arok ini adalah yang paling utama. Jadi sikat gigi itu termasuk siwak namanya, ya. Ini alat siwak, wahwa, ya. Dan siwak ini min sunanil wudu'i, termasuk daripada bagian sunnah wudu. Wa yutlaqu, dan dimutlakan, ya, dan diumumkan, ya, dilafadzkan umum as-siwaku, siwak, aidan juga alama, atas perkara yustaku bihi, yang bisa digunakan siwak bihi dengannya, min arokin, baik daripada kayu arok, kayu siwak, wa nahwihi, dan juga semisal kayu arok, ya. Apapun boleh dipakai untuk bersiwak, yang penting bisa untuk membersihkan gigi. Wasiwaku, dan siwak itu mustahabun, ya, disunahkan fi kulli halin, pada setiap keadaan. Wala yukrahu, ya, bahkan tidak ada kemakruhan sama sekali, tangzihan, ya.
makruh tanzih ya, makruh yang tidak sampai haram, tidak sama sekali. Makruh sama sekali pun tidak ada. Illa ba'da zawali, kecuali setelah tergelincirnya matahari, lis-shaim, bagi orang yang puasa. Ya, orang puasa ini menurut pendapat musannaf bahwa bersiwak kalau habis puasa itu maksudnya udah di atas jam 12 atau di atas zuhur itu ada kemakruhan. Ini menurut musannaf ya. Dan nanti disebutkan oleh Imam Nawawi bahwa Imam Nawawi tidak sama sekali tidak mengatakan tidak ada kemakruhan sama sekali walaupun belum puasa. Ya, walaupun puasa. Ini menurut pandangan musannif. Fardhan aw naflan, baik puasa fardu atau puasa sunnah. Wa tazulu, dan hilanglah al-qarahatu, kemakruhan bersiwak, bi ghurubi syamsi, ketika terbenamnya matahari. Ini menurut pendapat musannaf ya. Jadi baik puasa sunnah maupun puasa fardu itu bersiwak ini adalah makruh ketika sudah di atas waktu zuhur, di atas waktu zuhur. Kapan hilang kemakruhannya? Ketika terbenamnya matahari. Wakhtar, tetapi telah memilih An-Nawawi, Imam Nawawi, adamal qarahati, tidak adanya kemakruhan mutlaqan, secara mutlak. Imam Nawawi mengatakan bersiwak sunnah kapan saja, bahkan puasa pun ya itu tidak ada kemakruhan walaupun zawal. Ini jadi mengambilnya begini dalilnya ya. Dalilnya itu ada hadis yang mengatakan Allah menyukai bau mulut orang yang berpuasa. Ya, bau mulut orang berpuasa itu disukai Allah. Jadi ketika dia menghilangkan bau mulut, berarti seakan-akan dia menghilangkan bau mulut yang disukai Allah. Ini pendapat Imam ya, termasuk musannaf di sini. Tetapi Imam Nawawi mengatakan tidak. Pokoknya siwak itu sunnah. Mau dia puasa tidak puasa itu sama saja. Sunnah dalam setiap keadaan. Kenapa? Karena dalam riwayat yang sahih bahwa Sayyidina Umar ibn Khattab bulan puasa pun rajin bersiwak. Bulan puasa beliau Sayyidina Umar radhiyallahu anhu rajin bersiwak. Jadi Imam Nawawi memilih bahwa tidak ada makruh bersiwak sama sekali mutlaqan. Nah, itu sama sekali. Wahwa, dan siwak itu as-siwak, maksudnya siwak fi salasati mawadhi'a, pada 3 tempat, asyaddu istihbaban, sangat disunahkan, sangat disunahkan ya. Jadi siwak ini disunahkan ya pada 3 tempat ini dengan kesunahan yang sangat ya. Min ghairiha, dibandingkan daripada selain 3 tempat ini. Apa itu ya? Ahaduha, yang pertama, ingda taghayyuril fammi, ketika taghayyuril fammi, berubahnya mulut, min azmin, baik karena disebabkan diam. Qila, apa sih azm itu? Huwa sukutun tawilun, adalah diam yang panjang. Wa qila, dan ada yang mengatakan azm itu ya, azm bukan azam ya, bukan pakai ain, pakai hamzah ini. Azm itu adalah tarkul akli, meninggalkan maklan. Wa inna maqala huwa ghairuhu ya, min ghairihi ya. Dan sesungguhnya musannaf berkata ya, hanyalah musannaf ketika berkata wa ghairihi, dan selainnya ya, selainnya azam, liyashmala, agar mencangkup ya, mencangkup apa? Taghayyarul fammi, berubahnya mulut, bi ghairi azmin, tanpa diam ya, ka'akli dzirihin, seperti contohnya memakan makanan yang punya karihin yang memakan makanan yang punya bau karihin yang tidak menyenangkan. Min saumin, baik itu bawang putih, wa basalin, atau bawang merah, wa ghairihima, dan selain bawang putih dan bawang merah. Jadi ulama ya, musannaf mengatakan ya, ketika bau mulut itu disunahkan bersiwak, baik bau mulut itu disebabkan karena diam yang lama ya, meninggalkan makan ya, puasa itu kan bau mulut ya, atau ya selainnya. Contohnya di sini karena makan makanan yang berbau, dicontohkan adalah saumin wa basalin ya, itu bawang putih dan bawang merah ya. Jadi kejadian zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat ya datang ke masjid, mulutnya bau habis makan bawang. Kemudian oleh Rasulullah diusir keluar. Di masjid ini
ya tidak boleh orang yang bau-bau masuk ke masjid. Kamu bersihkan mulutnya, ya mulutnya disuruh bersihkan. Jadi suruh bersihkan itu, ya baru boleh ke masjid lagi. Makruh ya itu. Jadi termasuk makruh ke masjid sholat dalam keadaan bau mulutnya ya. Jadi gitu ya. Kita sadar sendiri dah kalau bangun tidur gimana kira-kira, kalau kira-kira bau naga siwak dulu ya. Ini sholat ya. Langsung Allahu Akbar itu agak gede lagi ya. Yang sebelahnya kasihan. Sebelahnya kasihan ya. Katanya bau naga katanya. Bau naga. Itu sunnah bersiwak. Bahkan Rasulullah sampai mengusir. Ya, karena apa? Itu termasuk bau yang mengganggu ya, makruh hukumnya. Lah orang seperti ini sunnah untuk bersiwak karena bau mulutnya ya. Wasani yang kedua ya, sunnah yang tadi pertama ya karena bau mulut berubah terserah, mau karena bangun tidur bau apa terserah, pokoknya yang namanya bau mulut sunnah untuk bersiwak. Dalam Islam itu kita diajarkan untuk bersih-bersih ya, bersih-bersih, dan diajarkan untuk menjaga daripada diri ya, menjaga daripada diri. Ada sahabat tabi'in, seorang tabi'in zamannya Ibnu Umar, itu dia mungkin terlalu serius ya, terlalu serius dalam sujud sehingga akhirnya itu kelihatan tanda hitam di keningnya. Dimarahin sama Sayyidina Ibnu Umar ya. Saya kata Sayyidina Ibnu Umar, saya ya melihat wajah Rasulullah, saya melihat wajah Sayyidina Abu Bakar, saya melihat wajah Sayyidina Umar, nggak ada itu dia. Mereka sholat ahli sholat yang jidatnya sampai hitam gitu. Jadi wajah itu ya disuruh jaga, jangan sampai dikotori dengan tanda hitam ya. Jadi terlalu berlebihan sehingga hitam. Oh enggak Ustaz, saya ini emang sensitif kulitnya. Jadi oh enggak apa-apa kalau sensitif. Tapi pada dasarnya kita disuruh penampilan yang baik, rapi gitu. Islam itu mengajarkan kerapihan. Ya, sampai di Al-Qur'an surat At-Taubah Allah berfirman, ya, fihi rijalun yuhibbuna ayyatadhaharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di Masjid Kuba itu ada para lelaki, ya sahabat yang suka bersuci, dan Allah suka kepada orang yang senantiasa bersuci, ya, dijaga. Dulu ya pernah ya mandi Jumat itu wajib, bukan sunnah. Mandi Jumat hukumnya wajib. Kenapa? Karena pada waktu itu banyak sahabat yang masuk untuk sholat Jumat dalam keadaan masih bau badannya, keringetan, ya, sehingga terganggu jamaah-jamaah itu. Ya tahu sendiri kan, kita nggak ada orang memang yang nggak sadar gitu bahwa dia mengganggu gitu, biasa aja gitu. Padahal mengganggu banget kan, orang mau negur kadang nggak enak, ya kadang nggak enak, ya. Maka Rasulullah memerintahkan wajib mandi Jumat. Karena apa? Biar suasana masjid itu enak ya, suasananya wangi, suruh pakai minyak wangi. Bahkan Sayyidina Ali pernah disuruh beli sama Rasulullah minyak wangi yang paling bagus ya. Kenapa? Biar rapi gitu ya, wangi ya, paling enggak walaupun enggak wangi-wangi banget, paling enggak mengganggu orang gitulah. Akhirnya kebiasaan sahabat ya, dia setiap Jumat rapi ya, rapi mandi Jumat ya, sehingga akhirnya mandi Jumat dicabut ya, dicabut hukumnya menjadi tidak wajib, menjadi sunnah ya, gitu. Termasuk siwak ya, siwak ini sunnah ya, sunnah ya, dan dianjurkan. Sampai Rasulullah mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in au inda kulli salatin. Seandainya tidak menyebabkan ya umatku ini berat, maka sungguh aku akan merintahkan, aku akan wajibkan bersiwak ketika seorang mau wudu dan mau salat ya. Ketika mau wudu salat, kenapa? Menghadap Allah ya. Sebetulnya kalau menghadap Allah kan mau bagaimana juga ya, Allah kan nggak mungkin kecium bau begitu segala macam ya. Bukan kayak kita kalau nyium bau nggak enak ya. Kalau Allah mah biasa ya, bukan seperti makhluk. Cuman ya kita itu memantaskan diri aja. Masa kalau kita memantaskan diri ke makhluk ya, ke bos kita, masa kita ke Allah nggak memantaskan? Sehingga Allah berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Khudhu ya, ambillah zinatakum, hiasan atau ambillah pakaian terbaik kamu inda kulli masjid, ay inda kulli salatin. Ketika mau salat maka pakailah yang terbaik ya. Yang terbaik dalam arti apa? Yang kira-kira
memantaskan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, termasuk bersiwak, ya, memantaskan diri, ya. Wasani, ya, kesunahan yang kedua, ya, tadi kesunahan seluruh keadaan itu sunnah bersiwak. Tapi ada 3 hal yang penyunahannya ini lebih ditingkatkan lagi, ya. Yang pertama tadi kalau mulutnya berbuah atau mulutnya berbau, ya, dan itu Imam Nawawi mengatakan di seluruh keadaan, mau puasa, ya, mau tidak puasa sama, sunahnya itu berlaku, ya, tidak berkurang sama sekali. Walaupun memang musannif atau penulis kitab ini, ya, penulis kitab At-Taqrib mengatakan kalau puasa itu kalau sudah di atas jam 12, ya, di atas zuhur itu makruh. Tapi Imam Nawawi mengatakan daripada dalil yang lebih kuat bahwa tidak ada kemakruhan sama sekali. Wasani yang kedua, indal qiyami al-istiqadhi minan naumi, ya, ketika bangun dari tidur ini sunnah siwak, ya, bangun tidur sunnah siwak, ya, tidur apa aja, mau tidur siang, mau tidur malam, ya, tidur pagi sama, ketika bangun tidur ini sunnah siwak, ya, sunnah. Wasalis yang ketiga, indal qiyami ila sholati, ya, yang ketiga sangat disunahkan ketika mau bangun sholat, ini jarang nih. Siwak ini termasuk hal yang tidak disukai oleh setan. Setan itu paling benci dengan orang siwakan. Makanya biasanya orang kalau beli siwak ditaruh di mana hilang dia. Ya, siwak mana sih baru beli, hilang aja. Ya diumpetin sama setan. Diumpetin sama setan, ya. Termasuk setan itu paling benci dengan siwak, ya. Coba kita punya siwak, hilang mulu biasanya. Kebintal, orang sini bilang kebintal. Kenapa? Termasuk hal yang tidak disukai setan. Ya, itu siwak, makanya hilang mulu. Lah, kan kalau siwak itu kan bisa dibawa kemana-mana, bisa untuk sholat. Lah, tapi ya karena apa, setan kesel, ya, gedek, akhirnya hilang mulu. Akhirnya kita jadi nggak bawa. Akhirnya banyak ada orang yang udah istiqomah, pengen istiqomah, mau sholat mau siwakan, tapi dibikin lupa atau dibikin kebintal, hilang. Ya, begitu. Jadi kita sikat gigi akhirnya, ya, pakai sikat gigi biasa. Ya, begitu. Jadi ketika bangun mau sholat, bahkan sebelum sholat itu dalam keadaan wudhu, mau wudhu itu disunahkan bersiwak. Jadi 2 kali. Siwak pertama adalah siwak ketika mau melaksanakan wudhu. Kedua, siwak ketika mau sholat, ya, mau sholat. Jadi kalau sholat tarawih, ya, habis salam berdiri siwakan lagi, begitu terus, ya. Caranya bagaimana? Caranya itu kayunya, ya, kayunya bagaimana, ya? Megangnya begini nih, ya, megangnya begini tuh, ya, tangan yang 3 jari ini di atas kalau pakai kayu siwak, terus kemudian yang jari kelingking sama jari jempol di bawah, begitu cara megang siwak. Kemudian ada yang mengatakan bahwa siwak itu tidak boleh lebih dari 1 jengkal. Jadi kalau kita punya siwak, kalau lebih dipotong, ya, jangan lebih daripada 1 jengkal, ya. Lebihnya itu, ya, dipakai setan dikatakan, ya. Jadi ada yang mengatakan makruh. Jadi siwak itu 1 jengkal dari jari kita. Pakainya begini, ya, begini pakainya, ya. Itu cara pakai siwak. Nah, kalau sikat gigi bebas. Sikat gigi bebas. Kemudian dari mana bersiwakan? Ulama mengatakan dari kanan ke kiri, ya, atas bawah, kanan kiri, ya, seperti itu. Itu kalau kita mau melaksanakan. Tapi kalau enggak begitu gimana, mau main gosok-gosok aja, tetap sunnah, tetap dapat kesunahannya, ya, dari cara bagaimanapun, ya, mau di atas bawah, kiri kanan, ya, itu tetap itu hukumnya sunnah juga. Tetapi ulama mengajarkan dari kanan ke kiri bersiwak, ya. Ketika mau sholat itu disunahkan untuk bersiwak fardhan au naflan, baik sholat wajib au naflan atau sholat sunnah. Wa yata'akkadu, dan juga menjadi kuat, menjadi muakkad aidan juga fi ghairi salasati, ya, di dalam selain 3 tempat tadi. Tadi kan disebutkan musannaf 3 hal yang disunahkan bersiwak, yang paling kuat kesunahannya ketika bau mulut, yang kedua ketika bangun tidur, yang ketiga yaitu ketika mau sholat, baik sholat fardu atau sholat sunnah. Kemudian pakainya apa? Siwaknya bebas, sebetulnya bebas, ya, ya, kecuali tangan sendiri, kecuali tangan jari sendiri, ya. Bahkan Rasulullah, ya, saya sebutkan tadi,
beliau memakai kayu kurma sebelum meninggal dunia. Fi ghairi salasati al-mazkurati, yaitu pada selain 3 tempat yang telah disebutkan di atas. Mimma huwa mazkurun, yaitu daripada hal-hal yang disebutkan fil mutawwalati, di dalam kitab yang panjang penjelasannya. Ini kitab pendek nih, nanti ada lagi kitab panjang. Kitab panjang apa sih? Ya kalau Imam Nawawi itu ada Ar-Raudhah, ya, ada kitabnya Minhajut Talibin, ya. Terus kalau misalnya ya lumayan sedikit, ya, kitab I'anatul Talibin, ya, kitab Fathul Mu'in, itu di atasnya ini, ya. Itu penjelasannya lebih detail. Apa salah satunya? Ka qiraatil Qur'ani, ya, yaitu kesunahan siwak ketika mau membaca Al-Qur'an. Membaca Quran juga sunah siwak, ya, karena sedang membaca kalamullah, ya, dalam keadaan yang baik, terbaik, dalam keadaan berwudu, ya, menghadap kiblat, terus dengan menggunakan siwak. Wasfiraril asnani, yang kedua contohnya bersiwak disunahkan ketika gigi sudah menguning. Gigi menguning, bukan sawah padi menguning, gigi menguning, ya. Padi menguning dikit lagi panen, ini gigi menguning, ya. Gigi menguning disunahkan bersiwak, ya. Ya kira-kira aja kita, ya. Jadi kan nggak enak kadang, ya, orang mau ngasih tahu, Pak giginya udah kuning, kan nggak enak. Ya kita tahu, sadar diri lah, ya, begitu. Kalau misalnya kita setiap sholat siwakan, insya Allah nggak mungkin tuh, nggak sempat kuning tuh, ya. Wa yusannu, juga disunahkan ayanwiya bisiwaki as-sunnata. Kemudian ulama di sini Musannaf mengatakan, dan disunahkan apa? Ayanwiya, agar meniatkan bisiwak, dengan siwak, as-sunnata, dengan sunnah, ya, niat sunnah. Untuknya untuk apa? Untuk membedakan ini iseng atau ini ibadah. Jadi dalam apa istilah fikih, ya, bahwa seluruh ibadah itu wajib adanya niat, ya. Bahkan dikuatkan beberapa hadis, ya, hadis yang termasuk hadis yang mutawatir, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amal itu harus ada niatnya. Kemudian di dalam kitab Bulughul Maram sebutkan, kata Nabi, wa man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyamalah. Barang siapa yang tidak menetapkan niat puasa sampai waktu subuh, fala siyamalah, kata Nabi, maka tidak ada puasa baginya. Maksudnya puasanya tidak sah. Kalau orang tidak niat untuk puasa, kata Nabi, fala siyamalah, tidak ada puasa baginya, ya, maksudnya tidak sah, ya. Maka berarti di situ menunjukkan niat itu adalah wajib. Maka, ya, ulama membagi beberapa poin tentang masalah niat ini. Niat itu wajib. Satu, niat wajib untuk membedakan, ya, untuk membedakan antara ibadah atau bukan ibadah. Itu untuk membedakan. Misalnya ada orang mandi, kan mandi itu ada mandi pengen seger, pengen apa? Badan gerah pengen mandi. Ada mandi Jumat, ada mandi wajib. Maka untuk membedakan ini mandinya mandi untuk karena kegerahan, atau pengen mandi aja, pengen seger, atau ini mandi wajib, atau ini mandi Jumat, mandi sunnah Jumat, maka bedanya apa? Dengan niat. Kalau tidak dengan niat, maka hukumnya tidak sah mandinya, ya, tidak sah. Untuk membedakan antara mandi atau mandi wajib atau mandi bukan wajib, atau mandi sunnah atau mandi biasa, mandi pengen seger. Ya, contohnya i'tikaf nih di masjid. Ada orang pengen duduk di masjid, iseng. Ya, itu bukan ibadah tuh. I'tikaf sih apa sih i'tikaf? Al-muqsu fil masjid, berdiam di masjid i'tikaf. Lah, untuk membedakan ini i'tikaf sebagai sunnah atau pengen iseng-iseng aja, pengen tiduran di masjid, pengen duduk di masjid, maka disinilah perlu niat. Maka kita niat i'tikaf, begitu masuk masjid niat i'tikaf. Jangan blank begitu. Kalau blank ya nggak dapat pahala. Apa sih pahala i'tikaf? Pahala i'tikaf apa? Setiap dia waktu-waktu yang dia duduk di masjid itu i'tikaf, diam saja, nggak usah ngapa-ngapain, maka terhitung sholat sunnah sampai menunggu sholat. Yaitu kalau niat i'tikaf. Kalau nggak niat ya nggak dapat pahala. Jadi untuk membedakan mana ibadah, mana bukan ibadah. Yang kedua, niat itu diwajibkan untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain.
Misalnya zuhur sama asar ini sama-sama 4 rakaat. Maka untuk membedakannya harus ditempatkan ini sholat zuhur apa sholat asar, ya. Untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain itu wajib niat. Kalau tidak niat gimana? Tidak sah. Tapi memang ada beberapa ibadah yang tidak wajib niat. Yaitu contohnya mimbabit turuk, daripada bab-bab meninggalkan larangan itu tidak wajib niat. Misalnya meninggalkan maksiat nggak wajib niat. Saya niat meninggalkan maksiat nggak perlu, ya nggak perlu. Kemudian membersihkan najis, ya membersihkan najis termasuk mimbabit turuk, meninggalkan itu menyingkirkan najis. Itu tidak perlu niat membersihkan najis, ya niat membersihkan najis tidak ada, ya gitu. Kemudian tidak wajib niat, ya kata yang pertama, niat tidak wajib ketika berbicara mimbabit turuk, yaitu turuk itu apa istilahnya, meninggalkan maksiat, menyingkirkan najis, itu tidak wajib niat. Yang kedua tidak wajib niat, ya ketika berbicara, ya min ghairi talabusin, ibadah yang tidak bertukar dengan ibadah lain, ibadah ya yang tidak samar dengan bukan ibadah, itu tidak wajib niat. Contohnya apa? Berzikir subhanallah itu nggak perlu nawaitu dzikran taqarruban ila Allah, nggak perlu. Saya niat berzikir mendekatkan ibadah, tidak perlu. Ya karena yang namanya zikir subhanallah itu tidak mungkin sama dengan bukan zikir, ya. Jadi tidak perlu wajib niat. Kemudian contohnya lagi baca Al-Qur'an. Baca Al-Quran, ketika orang baca Al-Quran tidak mungkin talabus, tidak mungkin bercampur dengan yang bukan Al-Quran, ya nggak mungkin orang mengatakan kamu lagi baca Quran, ya orang lagi baca Quran, baca Quran. Ya maka baca Quran tidak perlu niat nawaitu qiraatal Qur'ani, ya paham ya. Jadi kalau baca Quran karena dia tidak bercampur dengan selain Quran, tidak bercampur dengan selain ibadah, tidak bercampur dengan ibadah yang lain, ya maka dia tidak wajib niat, paham ya. Jadi satu wajib niat kalau dia itu ada kesamar dengan yang bukan ibadah. Contohnya wudu ada kesamar, iya ada orang iseng cuci muka, ya itu kan bukan wudu, ya berarti untuk membedakan iseng cuci muka sama wudu wajib adanya niat. Kedua, ya untuk membedakan tingkatan ibadah atau membedakan atas satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contohnya zuhur asar sama-sama 4 rakaat, maka diperlukan niat untuk membedakan ini zuhur atau asar. Tapi kalau misalnya tidak mungkin dia bercampur dengan ibadah yang lain, ya atau tidak mungkin ya bercampur dengan selain ibadah, contohnya membaca Al-Qur'an, contohnya lagi tadi berzikir, contohnya lagi disebutkan dalam kitab Idah Qawaidul Fiqhiyah itu disebutkan khutbah Jumat. Khutbah Jumat wajib. Orang yang meninggalkan khutbah Jumat, ya khutib tanpa ada khutbah Jumat, ya langsung sholat Jumat aja katanya, itu Jumatnya nggak sah. Karena dikatakan khutbah Jumat itu 2 khutbah itu pengganti daripada 2 rakaat sholat. Tapi karena khutbah Jumat tidak talabus, ya tidak bercampur dengan ibadah yang lain, maksudnya tidak samar dengan ibadah lain, tidak ada kewajiban niat untuk khotib, ya saya niat jadi khotib nggak perlu, ya udah aja ceramah, ya dan nanti khotib, oh itu lagi khutbah, ya orang mengatakan lagi khutbah. Dari mana dalilnya? Rasulullah SAW, ya ketika itu Rasulullah belum makan, subuh belum makan, ya sebelum subuh belum makan. Begitu pas pulang ke rumah, nanyalah Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, hal indaki ta'am, wahai Sayyidah Aisyah, apakah ada makanan di rumah? Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, la, tidak ada makanan yang bisa dimakan pagi ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, idzan ana shaim, kalau begitu saya puasa sekarang. Nah ini nih dalilnya apa sih? Jadi Rasulullah tadi tidak makan, ya Rasulullah tidak makan, dan puasa itu kan sama, tidak makan. Ada orang tidak makan karena emang lagi malas makan, ya ada orang yang tidak makan karena lagi pengen ngurusin badan ngurusin badan, ya ada orang yang tidak makan karena puasa. Maka Rasulullah SAW mengajarkan pada kita, sebelumnya tadi saya tidak makan tapi nggak pengen puasa. Tadi saya belum makan nih sahur, nggak makan sahur, sebelum subuh saya nggak makan,
ya. Sampai subuh saya nggak makan. Akhirnya begitu pulang, nanya saya kepada Sayyidah Aisyah, apakah ada makanan yang bisa dimakan? Katanya nggak ada. Kalau begitu tadi saya nggak niat puasa, di sekarang saya puasa dah. Itu kan berarti Rasulullah ingin mengajarkan pada kita bahwa tadi saya tidak makan, tapi saya tadi tidak makannya belum niat puasa. Sekarang idzan, ya kalau begitu ana shaim, saya puasa sekarang. Maka untuk membedakan tadi tidak makan bukan ibadah dengan sekarang tidak makan ibadah, maka disitulah Rasulullah mengajarkan idzan ana shaim, kalau begitu saya puasa. Lah seandainya ya, tidak diperlukan lihat, maka Rasul diam aja, udah diam aja ya. Ntar siang jam 12 tanya, ya Rasulullah makan nggak? Diam aja, pokoknya nanti maghrib saya makan ya. Tapi Rasulullah mengatakan kalau begitu saya puasa. Oh ya, berarti saya tidak makannya ini ya niatnya ibadah. Ya, begitu. Kalau biasa kan kalau diam-diam aja bisa aja kan? Diam-diam aja nanti pas maghrib baru makan. Bisa aja kan? Bisa. Tapi Rasulullah ingin mengajarkan, ulama mengatakan di sini ya yang menunjukkan bahwa ya, antara ibadah dengan bukan ibadah perlu adanya niat. Ya, maka termasuk bersiwak. Jangan sampai kita siwak-siwakan aja, enggak ada kesunahan karena kita tidak niat ya. Wa yusannu disunahkan ayyanwiya bisiwaki, ya disunahkan untuk niat bersiwak as-sunnah sebagai sunnah. Wa yustaka biyaminihi, dan bersiwak itu sunnahnya dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Wa yabda'u bil janibi al-aiman, mulailah daripada arah kanan. Ya, min fammihi, daripada mulutnya. Wa iyyamurrahu, kemudian dia menjalankan ala saqafi halaqihi, kemudian dia menjalankan juga siwak untuk menyiwaki daripada sakpun apa namanya, langit-langit daripada mulut, langit-langit daripada apa ya, ini mulut itu namanya sakpun, itu namanya langit-langitnya. Jadi bukan hanya gigi, di atasnya juga dibersihkan. Kemudian imraran latifan, dengan menjalankan secara lembut. Wa ala qarasi adrasihi, dan juga ya kepada gigi adras, ya gigi gigi geraham. Jadi termasuk lidah juga dikatakan disunahkan siwak. Jadi siwak itu bukan hanya giginya, kemudian lidahnya juga disiwakin ya biar paseh. Ya, kalau anak bayi kan katanya dulu kalau kecil ngomongnya nggak paseh tuh di apa? Dikerok pakai emas ya, cincin emas. Ya kita pakai siwak ya, begitu ya. Kemudian atasnya juga disiwakin, jadi semua. Tapi dengan ya latifan, ya imraran latifan, dengan menjalankan menjalankan siwak itu dengan lembut, jangan kasar-kasar. Pada apa? Setelah siwakan pada apa? Pada sariawan mulutnya ya. Begitu. Jadi begitu sunnah bahwa kita untuk bersiwak dengan niat sunnah. Jadi biar kita dapat pahala. Ya ulama mengatakan seluruh ya termasuk meninggalkan maksiat kalau bisa niat juga biar dapat pahala ya. Kerja aja kan kita disunahkan untuk niat sunnah. Jadi misalnya kita kerja nyari uang ya. Ya Allah, saya nyari uang untuk memberi nafkah yang halal, untuk memudahkan ibadah saya, itu biar dapat pahala. Jadi bisa 24 jam berpahala ya. Walaupun tidak wajib, tidak ada kesunahan juga, tapi dengan niat karena Allah ya, tujuannya agar kita mendapat ganjaran dari seluruh aktivitas yang kita lakukan, begitu ya. Itu pentingnya. Jadi walaupun itu bukan dianggap ibadah secara murni, yang nyari duit kan bukan ibadah secara murni, bukan ibadah mahdoh, tapi biar dapat pahala kita niat sunnah. Apalagi yang jelas-jelas itu ibadah. Nanti ada juga perkara yang itu tidak dianggap niat di hati, tapi lafadznya, yaitu hubungannya dengan muamalah. Jadi kan tadi sholat wajibnya di mana tempatnya? Niatnya di hati. Mandi wajibnya ada di mana? Niatnya di hati. Itikaf niatnya di mana? Niatnya di hati. Tapi kalau ketika itu ibadah ya yang berhubungan dengan muasyarah, itu yang dianggap, yang dihitung bukan hati tapi ucapan lafaz. Contohnya muamalah jual beli, itu mau dia niat nggak niat, pokoknya kalau dia udah lafaznya bilang jual beli, selesai. Atau yang kedua contohnya talak, cerai kepada istri ya. Cerai itu secara shareh ya, yang lafaznya secara nyata jelas, itu tidak perlu niat. Begitu dia keluar lafaz cerai dia, selesai dah
ya, walaupun hatinya nggak niat. Ya contohnya lagi nazar. Nazar itu dia nggak niat, tetap aja kalau dia mengucap saya bernazar untuk melakukan ini, maka nazarnya jatuh. Tapi kalau baru di hati saya pengen nazar, saya nazar pengen begitu, tapi belum diucapkan, maka nazarnya tidak terjadi. Jadi ini yang dihitung niatnya itu ya bukan di hatinya, tapi yaitu di ucapannya, yaitu perkara-perkara yang kaitannya hubungannya dengan muasyarah, yaitu nazar biasanya kan dengan manusia. Kemudian mentalak istri juga itu dia yang dihitung adalah ucapan. Tapi selain itu niat itu semuanya ada di hati, sehingga nggak perlu usolli fardhu, itu nggak perlu sebetulnya. Cuman ya dalam mazhab kita itu tambahan usolli itu untuk agar mantep ketika sebelum takbir itu ya usolli fardhu zuhri misalnya, usolli itu biar mantep, jangan sampai ketukar. Karena kadang-kadang kalau kita belum usolli Allah aja di hati kita sholat zuhur misalnya, ini sholat asar nih, jadi nggak sah gitu kan. Karena ketika terjadi kesalahan maka yang dihitung adalah hati, ya yang dihitung adalah hati. Allah main Allahu Akbar aja dia nggak ada persiapan dulu, maka ketika dia takbir yang di hati niatnya niat sholat asar padahal itu sholat zuhur. Bagaimana sholatnya? Yang nggak sah, harus dibatalkan gitu ya. Maka ketika dia usolli sebelum sholat pakai usolli dulu, itu tujuannya untuk membantu menguatkan niatnya, tapi itu bukan niat, karena niat itu tetap di dalam hati. Wallahu alam. Boleh mungkin ada yang bertanya, silakan. Tafadhol. Jadi kalau puasa iya sebelum fajar, iya sebelum subuh kan? Iya. Kalau puasa sunnah kan kita bulan, Iya. itu katanya kalau niatnya pas pagi hari itu. Iya. Ya itu hadis Sayyidah Aisyah itu. Jadi dari hadis itu ulama mengambil kesimpulan mazhab Syafi'i ya, bahwa puasa sunnah itu boleh dilakukan ya, yang penting belum makan ya. Sebelum zawal apa? Sebelum waktu matahari tepat di atas kepala itu masih boleh. Sebelum itu, misalnya jam 11, jam setengah 12 masih boleh. Tapi pahalanya gimana? Puasanya tetap terhitung dari subuh. Karena yang namanya puasa kan pasti dari subuh, bukan dari jam 11. Ya, kalau udah makan asal puasa ya nggak bisa. Ya, tetap. Tapi ulama mengatakan tetap pahalanya dimulai ketika dia niat. Sama ginilah, ada orang sholat rakaat terakhir, kan dia tetap dapat jamaah kan? Ya walaupun dia terakhir, tapi pahalanya jangan minta dari awal, ya pas terakhir doang. Ya begitu, yang namanya dapatnya rakaat terakhir, masa saya pengennya ada pahala dari pertama, yang nggak bisa. Nah, kalau kita niat puasa jam 11, ya terhitung pahalanya dari jam 11. Ulama mengatakan, tapi tetap dia harus nyambung kepada waktu sebelumnya. Ya maksudnya kalau memang dia udah makan tadi jam 7 ya udah nggak bisa niat puasa ya, karena nyambung dengan sebelumnya. Jadi namanya puasa itu dari subuh sampai maghrib, jadi nggak boleh ada makan. Walaupun untuk puasa sunnah niatnya boleh ditunda sampai apa? Sampai sebelum zuhur. Menjelang zuhur udah nggak boleh ya. Sampai zuhur udah nggak boleh. Ini untuk puasa sunnah. Tetapi untuk puasa wajib itu hadisnya, itu Rasulullah mengatakan wa man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Kalau tidak niat keburu masuk waktu subuh, maka tidak ada kesahan salatnya ya. Begitu, main sahur-sahur aja dia lupa niat, ya enggak sah salatnya enggak versi puasanya enggak. Untuk puasa sunnah boleh, tetapi ini dalam pandangan mazhab Syafi'i, karena nanti ada mazhab yang lain. Kalau mazhab Imam Malik ya biar gampang ya, kadang-kadang kita lupa niat, apalagi ke taraweh. Kan taraweh biasanya imam itu sebelum selesai itu dia akan bareng-bareng ngucapin niat ya. Ini kalau kita nggak tarawehnya di rumah lupa dia, maka Imam Malik mengatakan boleh niat puasa untuk sebulan, sah menurut pandangan Imam Malik. Kemudian Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah niat tetap wajib tiap hari. Menurut pandangan Imam Abu Hanifah niat tetap wajib setiap hari, cuman niat itu boleh sebelum zuhur. Jadi boleh nih sekarang niat nih kalau menurut Imam Abu Hanifah ya. Jadi ada yang memudahkan ya. Kalau Imam Syafi'i nggak bisa. Pokoknya hadisnya itu sebelum subuh ya harus sebelum subuh. Bahkan kalau dia niat berbarengan dengan azan subuh aja nggak sah dia.
niat puasa pas banget bareng dengan azan subuh, maka niat puasanya nggak sah. Ya, harus qoblal fajr kata Nabi, harus sebelum subuh. Jadi waktu subuh tidak sah. Dan ini yang terjadi juga ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, ya. Idza sami'tum an-nidaa, ya, wal ina'u fi yadikum, ya. Ada hadis itu. Jadi kalau kita mendengar azan sedangkan kita sedang makan, ya, maka makan diselesaikan, makannya diselesaikan, lewatin azannya, cuekin aja, ya. Ini ada yang mengaitkan dengan ini hadis tentang sahur. Jadi kita lagi enak-enak sahur, ada azan subuh, terusin makan. Ini keliru, pendapat yang keliru, ya. Itu sebetulnya pendapat tentang hadis itu berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, bukan puasa. Jadi kalau kita lagi aktivitas, baik aktivitas makan, baik aktivitas apa, kalau ada azan maka selesaikan dulu biar kita nanti sholatnya tenang. Kenapa? Kalau kita buru-buru tinggalkan makan langsung sholat, khawatir nanti sholatnya ada gangguan setan. Padahal makanan udah lagi enak-enaknya gitu kan, kita tinggalin gara-gara sholat. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu lagi sholat mikirin makan. Maka ulama mengatakan lebih baik makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan gitu. Jadi itu sebenarnya tidak terkait dengan pada hadis tentang sahur. Maka terjadi kesalahan, ada orang sahur enak-enak sahur dengan azan cuekin, ada hadisnya katanya. Ini karena salah memahami hadis, ya. Makanya bahaya ya orang belajar hadis ya tanpa sanad, ya. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya tidak ada sanad, seandainya tidak ada guru, maka orang akan berpendapat sesuai dengan apa pemikirannya dia. Zaman dulu ada kisah, zaman Sayyidina Abu Bakar kalau salah. Ada orang berani banget lagi perang, maju dia. Lawan berapa puluh orang jadi lawan. Tiba-tiba ada orang di belakang nyeletuk. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menceburkan diri dalam kebinasaan. Itu enggak boleh tuh. Satu orang berani ngelawan 10 orang itu namanya konyol. Langsung di stop Mas Abu Bakar. Berhenti kamu. Jangan ngomong itu, ayat itu bukan ke situ tempatnya. Ayat itu ketika itu kami orang-orang Madinah yang bertani-tani, ya, ada seruan untuk jihad. Sedangkan ini nanggung, dikit lagi panen. Kalau kita ikut jihad, ya, itu khawatir panennya nanti busuk. Atau ekonomi kita lagi kurang bagus, nanti dululah kita jihadnya tunda dulu, memperbaiki ekonomi. Maka turun ayat itu kata Syekh Bakar. Jangan kalian menceburkan dalam kebinasaan. Apa binasa? Menghentikan perjuangan itu binasa. Bukan satu orang melawan 100 orang tuh dibilang wah itu mati konyol, nggak boleh, dilarang. Bukan. Itu bukan ke situ ayatnya. Ini sanad namanya. Ya, kalau tidak ada sanad orang arti-artiin apa aja nih? Oh ini ayatnya nih. Wal tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan menceburkan dalam kebinasaan. Semuanya dipakai gitu, ya. Jadi itu pentingnya guru. Makanya guru sampai ke Rasulullah. Semuanya berguru. Imam Hanafi gurunya 4, itu sahabat. Salah satunya Anas bin Malik. Imam Malik punya guru namanya Nafi'. Siapa Nafi'? Imam Nafi' ini adalah muridnya Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar. Imam Nafi' ini itu berguru sama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru kepada Rasulullah. Jadi nyambung. Jadi Imam Malik kepada Nafi', Nafi' kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar kepada Rasulullah. Imam Syafi'i pun begitu. Imam Syafi'i berguru kepada siapa? Imam Malik. Imam Malik kepada Nafi', Nafi' kepada Ibnu Umar. Imam Ahmad bin Hanbal sama juga, berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru pada siapa? Imam Malik, dan seterusnya. Makanya kalau tidak ada sanad, maka yang terjadi rusak, ya. Agama itu dipahami dengan kemauannya sendiri, akhirnya agama jadi rusak, akhirnya jadi kaku, ya. Maka kita pentingnya punya sanad guru, sanad keilmuan, agar tidak sembarangan, ya, memahami hadis. Yang terjadi begitu. Ini hadisnya dibawa-bawa ke semana-mana, ya. Wallahu a'lam. Ada lagi mungkin pertanyaan? Ya, ya. Yang pertama, perihal siwak di tengah hari. Kalau siwak kan nggak pakai pasta, ya. Ya. Sikat gigi pakai pasta. Iya. Ya, yang penting begini, ya, ketika sudah selesai gosok gigi kan
dikumur kan, sampai betul-betul nggak ada tuh pasta giginya udah nggak ada. Rasanya masih ada biasanya. Rasa itu tidak membatalkan puasa. Rasa ya. Yang penting ainnya ya. Rasa itu kalau dalam istilah fikih namanya asar. Asar ini bekas. Bekas itu tidak membatalkan puasa. Bekas itu tidak bisa membatalkan puasa. Masih ada rasa dingin-dingin. Kita enak banget dingin. Ya nggak apa-apa itu. Nggak membatalkan puasa. Yang penting bukan benda pastanya itu. Boleh ya, nggak ada masalah. Ya boleh-boleh saja. Ya terus Apa bedanya niat biasa dengan nazar? niat biasa dengan nazar. Nazar ini kan istilahnya sebenarnya nazar ini perkara yang tadinya bukan ibadah, tapi jadi ibadah. Misal gini, saya nazar untuk bersedekah. Kalau saya dapat proyek, kalau saya dapat proyek kan nggak wajib kita mengeluarkan duit. Tuh nazar. Jadi kalau nazar itu istilahnya merubah perkara yang tadinya mubah menjadi ibadah. Itu nazar. Misalnya gini, kalau saya pengen dikasih ada orang mau bayar utang. Kan orang bayar utang tidak ada kewajiban kita untuk bersedekah atau apa. Akhirnya kita bernazar, ya Allah kalau dia jadi bayar utang, maka saya besok puasa 2 hari. Ya, padahal sebetulnya kalau orang bayar utang tidak ada kewajiban puasa dia. Gitu. Maka itu namanya nazar, merubah perkara yang bukan ibadah jadi ibadah. Ya. Tapi nazar ini hanya berlaku pada perkara yang kurbah. Ya, kurbah ini ibadah. Perkara yang dinazarkan berupa ibadah. Kan ada orang pokoknya kalau ketua KPK ini ditangkap polisi, saya mau nyukur rambut, nazar. Kan ada yang begitu ya. Ini nazarnya tidak wajib dilakukan. Karena nyukur rambut bukan bagian ibadah. Kan ada tuh kemarin Abraham Samad ya. Pokoknya dia bernazar kalau ini si ketua KPK-nya ditangkap, saya nazar mau botakin rambut saya. Ya kan? Itu kalau tidak dilaksanakan boleh. Karena nazar untuk melakukan perkara yang bukan ibadah itu tidak wajib dilaksanakan. Kalau saya nazar mau sedekah ibadah nggak? Ibadah. Berarti kalau terjadi wajib. Kalau ini ketua KPK ditangkap saya sedekah, berarti wajib dilaksanakan. Tapi kalau ketua KPK ditangkap saya ini botakin rambut, itu dia wajib. Ada kemarin ya Pak Amin Rais ya, nazar bilang kalau ini mau jalan kaki dari Solo sampai Jakarta, itu benar dia nggak laksanakan, ditagih kan? Lah dia kan ahli fikih nih. Kenapa? Lah kan jalan kaki bukan suatu ibadah. Berarti apa? Berarti saya nggak ngapa-ngapa. Pokoknya kalau misalnya yang menang siapa, misalnya Prabowo menang, saya iris kuping saya misalnya kan. Kayak siapa bukan dulu Luhut Sitompul ya. Akhirnya setelah ternyata kalah gitu, wajib nggak dia melaksanakan? Misal Ahok, kalau sampai Ahok kalah, saya mau iris kuping saya kata dia. Ternyata Ahok kalah benar. Boleh nggak apakah wajib dia iris kuping? Tidak. Ya itu fikihnya begitu. Jadi nazar untuk melakukan perkara yang bukan ibadah, maka nazarnya langsung tidak berlaku. Dalam arti dia bebas mau laksanakan boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kayak Pak Amin bilang saya nazar jalan kaki, nggak dikerjain karena fikihnya begitu. Nazar itu kalau untuk melaksanakan perkara yang bukan ibadah, maka nazarnya itu tidak wajib dilaksanakan. Wallahu alam ya. Fikih itu fikih. Sumpahin orang ya. Iya. Iya harus. Ya, tapi dia melakukan perkara yang ibadah ya. Ya misalnya kalau saya dapat proyek atau ada orang bayar utang atau saya punya anak misalnya, saya nazarnya apa? Saya nazar akan sedekah. Itu ketika terjadi wajib dia. Ya begitu, wajib untuk dilaksanakan seperti itu. Cukup ya? Ya lagi. Ini kan masalah azan. Azan. Sahur nih. Iya. Kadang-kadang ada yang kurang berugalan nih. Iya. Belum masuk waktunya ya tidak azan. Iya. Padahal posisi kita mungkin agak terlambat sahurnya, mengakhirkan sahur. Iya. Ternyata apa kita terabas saja apa nunggu waktu yang pas, kan ada yang pas juga. Iya. Jadi kan kita tahu waktunya. Kalau kita tahu waktunya ya nggak apa-apa, kita terabas saja. Ini belum subuh nih, kecepatan. Nggak ada masalah. Kan kalau dalam hadisnya kalau
kalau mendengar aja langsung berhenti kan. Iya, tapi itu kan kalau memang sudah waktu. Ini kan orang main azan-azan. Kan dulu juga azannya 2 kali. Waktu lagi bulan puasa azan Bilal dan azan Abdullah Umi Maktum. Ya, azan Bilal itu bukan waktunya subuh. Bahkan Nabi mengatakan kalau mendengar azannya Bilal makan. Karena itu bukan waktu subuh. Lah anggap aja seperti azannya Sayyidina Bilal gitu. Jadi boleh makan aja. Kenapa? Karena kan kita tahu waktu. Ya, kita tahu waktu bahwa ini belum waktunya subuh. Ya enggak ada masalah seperti itu. Buka ya Bu ya. Buka wajib lebih dikit. Karena hati-hatinya takutnya belum waktunya maghrib. Ya, karena di kantor 3 menit mestinya. Ah, Buka-buka udah dari tadi ya di HP saya mainnya sama nih. iya. Tegur Pak, tegur. Iya. Ya karena zaman dulu Nonton TV, Metro TV itu pasti akurat ya. ya. Jadi ada kejadian zaman siapa? Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu ada orang adu datang pada Ibnu Sirin. Dia ngimpi itu melihat ada ayam di atas genteng. Kemudian dia melihat kok ada orang mulutnya terkunci, ada gemboknya. Datang kepada, kok saya ngimpi begitu mulu? Saya ngimpi ada ayam di atas, kemudian mulut ada orang, saya lihat kok mulutnya pada kekunci. Kata Ibnu Sirin, ini kamu kerjanya muazin? Iya, saya muazin. Kamu azannya kecepatan. Orang lagi sahur jadi mulutnya kekunci. Jadi gambaran tuh ayam itu azan. Ya. Makanya ayam itu kan sebetulnya kan dia bersuara melihat daripada malaikat. Ya. Bahkan ada hadis tentang ayam putih. Kalau ayam putih itu dia melihat malaikat turun ya, sehingga dia berkokok, ya, gitu ya. Jadi kata Ibnu Sirin, kamu ini azannya kecepatan. Ya, itu banyak. Ada orang datang, Ibnu Sirin, saya ini ngimpi jalan di atas api. Ibnu Sirin diam-diam ada polisi lewat, panggil. Ini yang suka nyolong sendal. Katanya di masjid. Ternyata dia kerjanya nyolong sendal di masjid ya. Wallahu a'lam. Cukup? Iya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.